Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PTPB 2019 akan menjelaskan mengenai layanan khusus dalam profesi kependidikan, di mana anggotaan kami berjumlah 8 orang. Yang pertama Cynthia Melinda Bakri, yang kedua Anugraha MS, yang ketiga Sri Ahdayani, yang keempat Siti Nur Haliza, yang kelima Nurul Fitri Mardia, yang keenam Muhammad Ruslan, yang ketujuh Randy Lino, dan yang ke-8 Aldi. Selanjutnya adalah pengertian manajemen layanan khusus pendidikan, di mana manajemen sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi layanan khusus adalah administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau usaha yang tidak secara langsung berkenaan dalam proses belajar mengajar, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswa agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses pembelajaran. Manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Di antaranya meliputi manajemen layanan bimbingan dan konseling, layanan perpustakaan sekolah, layanan kesehatan, layanan asrama, dan manajemen layanan kafetarian atau kantin sekolah. Layanan-layanan tersebut harus dikelola secara baik dan benar sehingga dapat membantu memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang pertama, layanan bimbingan dan konseling. Menurut Praitno, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial belajar maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Fungsi bimbingan di sekolah ada 4, yaitu yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi bimbingan konseling di mana peserta didik diharapkan mampu memahami segala potensi yang dimilikinya, lingkungan sekitar peserta didik, serta permasalahan yang sedang dihadapinya. Fungsi pemahaman adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terjaganya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan tertentu dalam perkembangan. Ketiga yaitu fungsi pengentasan. Walaupun fungsi pencegahan dan pemahaman telah dilakukan, namun mungkin saja peserta didik yang ada di sekolah masih menghadapi masalah-masalah tertentu. Individu yang mengalami masalah akan merasa ada sesuatu yang tidak nyaman pada dirinya. Peserta didik yang mengalami masalah akan datang pada konselor dengan tujuan untuk dientaskannya masalah yang tidak mengenakan dari dirinya. Dan yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu bantuan yang diberikan konselor kepada siswa agar ia mampu mengembangkan diri secara optimal. Siswa menyadari akan potensi yang dimiliki, akan berusaha memanfaatkan potensi tersebut dengan sungguh-sungguh. Menurut Suhardini 2011, perpustakaan sekolah adalah unit kerja dari sebuah lembaga pendidikan atau sekolah yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka, penunjang proses pendidikan yang diatur dan dikelola secara sistematis untuk digunakan sebagai sumber informasi untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan pendidik dan peserta didik. Ada 3 jenis layanan perpustakaan sesuai dengan sasaran yang ditujunya. Yang pertama yaitu layanan kepada guru, kemudian yang kedua layanan kepada peserta didik, dan yang terakhir
layanan terhadap manajemen sekolah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang layanan kantin atau kafetaria. Menurut Suteki 2014, kantin merupakan pelayanan khusus yang menyediakan makanan dan minuman untuk para siswa dan staf sekolah lainnya di suatu tempat yang biasanya merupakan bagian dari bangunan sekolah. Kantin atau warung sekolah diperlukan adanya di tiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Para guru diharapkan sekali-kali mengontrol kantin sekolah dan berkonsultasi dengan pengelola kantin mengenai makanan yang bersih dan bergizi. Peranan lain kantin sekolah yaitu supaya para peserta didik tidak berkeliaran mencari makanan keluar lingkungan sekolah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah bernamakan Usaha Kesehatan Sekolah, yang biasanya disingkat dengan nama UKS. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Hal ini sejalan bahwa UKS merupakan bagian dari substansi manajemen layanan khusus yang bergerak dalam bidang kesehatan sekolah. Menurut Ali Imron, terdapat 3 bentuk layanan kesehatan yang perlu diberikan kepada peserta didik di sekolah. Yang pertama yaitu layanan yang diberikan dengan pencapaian lingkungan sekolah yang sehat, yang meliputi syarat-syarat pembangunan sekolah sehat. Perlengkapan dan fasilitas sekolah harus cukup aman dan dapat dilihat dari segi kesehatannya. Pekarangan dan sanitasi sekolah memenuhi syarat-syarat kesehatan dan terjaga kebersihannya. Terdapat hubungan yang baik antar guru, peserta didik, dan masyarakat dalam pengembangan mental dan sosial peserta didik. 2. Layanan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan lebih kepada penanaman hidup sehat peserta didik agar mereka dapat bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan yaitu peserta didik harus ikut berpartisipasi dalam usaha kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Peserta didik ikut berpartisipasi dalam pencegahan kecelakaan, oleh karena itu harus memahami pertolongan pertama pada kecelakaan. Peserta didik ikut berpartisipasi dalam pemberantasan penyakit, dan peserta didik harus ikut berpartisipasi dalam perawatan orang sakit. Dan yang ketiga yaitu layanan yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan di sekolah, yaitu pemeliharaan kesehatan secara berkala, termasuk di dalamnya pemeriksaan khusus terhadap organ vital tertentu yang seperti jantung, ginjal, dan paru-paru. Pemeriksaan dan pengawasan kebersihan pertolongan secara periodik. Pemeliharaan gizi, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, mengadakan layanan kesehatan yang sifatnya relevan di rumah sakit atau politeknik terdekat, pemeliharaan dan pengupayaan kebersihan lingkungan, pemberantasan penyakit-penyakit yang menular seperti HIV dan penyakit menular yang lainnya. Selanjutnya, layanan yang kelima yaitu layanan transportasi sekolah. Menurut Setiawati 2019, layanan transportasi sekolah merupakan layanan antarjemput siswa yang disediakan sekolah guna menunjang proses pembelajaran. Sarana angkutan atau transportasi bagi peserta didik merupakan salah satu penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Para peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang sekolah dengan waktu yang tepat.
Transportasi diperlukan terutama bagi para peserta didik di tingkat prasekolah dan pendidikan dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta, misalnya dengan cara abodemen. Dampak dari adanya layanan transportasi sekolah dapat dirasakan oleh siswa, orang tua siswa, dan juga sekolah. Dengan adanya transportasi sekolah dapat membantu siswa untuk lebih disiplin karena bisa datang dan pulang tepat pada waktunya, dan membuat orang tua siswa lebih percaya akan keselamatan anak mereka dari berangkat sekolah sampai pulang ke rumah kembali. Dengan kata lain, orang tua siswa tidak perlu khawatir mengenai keselamatan anaknya karena sudah ada aturan yang telah disepakati bersama tentang adanya layanan transportasi sekolah, dan secara tidak langsung juga akan meringankan beban orang tua. Sedangkan sekolah bisa meminimalisir keterlambatan siswa datang ke sekolah dan secara tidak langsung juga bisa mempromosikan sekolah kepada masyarakat, agar masyarakat tertarik menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Selanjutnya, layanan yang keenam akan dilanjutkan oleh rekan saya. Layanan asrama bagi para peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan adanya asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Manfaat asrama bagi peserta didik yaitu 1. Tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika berbentuk tugas kelompok. 2. Sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. 3. Jika di antara peserta didik mempunyai kesulitan atau kiriman dari orang tuanya terlambat atau sakit dan sebagainya, dapat saling membantu. 4. Meringankan kecemasan orang tua terhadap putra-putrinya. 5. Dapat juga merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik atau negatif. Adapun manfaat asrama bagi pendidik atau petugas asrama: 1. Mengetahui, memahami, dan menguasai tingkah laku peserta didik, bukan hanya terbatas di sekolah tetapi juga di luar sekolah. 2. Guru dapat dengan cepat mengontrol tugas yang diberikan kepada peserta didik. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu layanan keamanan dan perparkiran. Hakim 2016.2110 mengatakan layanan keamanan yaitu layanan yang dapat memberikan rasa aman pada siswa selama siswa belajar di sekolah. Misalnya adanya penjagaan oleh satpam sekolah. Dengan adanya petugas keamanan sekolah dapat membantu suasana aman dan tertib di sekolah, sehingga dapat membantu proses kelancaran pembelajaran dan segala aktivitas sekolah. Sekaligus pihak keamanan sekolah menjaga parkiran agar tidak ada kehilangan kendaraan bermotor, helm, spion, dan sebagainya.